Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafiko Guntur Pamungkas dengan NIM 0102-1382-126-185. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Mardalena SMSI. Saya akan menjelaskan mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik perencanaan diperlukan. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator-indikator capaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator harus dapat diukur dan jelas proses serta cara penyampaiannya. Perencanaan sistem ini sangatlah penting karena dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan yang akan mendukung perencanaan bisnis organisasi. Dalam perencanaan sistem harus melalui beberapa tahap atau proses yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan terhadap sistem yang akan direncanakan. Adapun fungsi perencanaan adalah dapat memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat. Perencanaan sebagai pedoman pengalokasian sumber daya manusia, dan anggaran dalam implementasi kebijakan publik. Perencanaan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik. Perencanaan dapat mendorong partisipasi publik, baik mitra kerja maupun masyarakat. Perencanaan dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik. Adapun tujuan perencanaan menurut Stoughton, Robin, and Mary Coulter adalah pemberian pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Dan dalam situasi apa perencanaan diperlukan? Perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan dan masa depan tidak pasti. Dengan bantuan perencanaan, kemungkinan perubahan di masa depan diantisipasi dan berbagai kegiatan direncanakan dengan cara terbaik. Dengan cara ini, risiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan. Adapun tahapan proses perencanaan, ke-1, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rancangan awal, yang ketiga, penyusunan rancangan, 4, pelaksanaan musrenbang, yang kelima, perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir ada penetapan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua mazhab yaitu perencanaan advokasi dan perencanaan kolaboratif. Yang pertama, perencanaan advokasi adalah teori perencanaan kota yang dirumuskan pada 1960-an oleh Paul Davidoff dan Linda Stone Davidoff. Ini adalah teori perencanaan yang pluralistik dan inklusif, di mana perencanaan berusaha untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Pelaku advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Dalam hal ini, individu atau kelompok bisa disebut sebagai pelaku advokasi, yaitu dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya, dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Pelaku advokasi diantaranya seorang pakar atau ahli, pelaku pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi, profesi, dan lain-lain. Tujuan advokasi membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem atau lembaga program kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindakan nyata atas solusi masalah, adanya keterkaitan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, untuk melakukan tindakan lanjut kegiatan. Fungsi advokasi bisa kita lihat dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun agar jelas, berikut ini fungsi-fungsi advokasi selengkapnya. Membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh haknya, menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang ada, menyelesaikan dan mengatasi sengketa ataupun masalah, alat untuk mencari suatu keadilan. Salah satu contoh advokasi yaitu adanya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, di mana gerakan tersebut merupakan salah satu kebijakan dan terobosan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dan mazhab berikutnya yaitu perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang memerlukan ketertiban aktif para pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan di negara-negara maju. Penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan. Proses kolaboratif menurut Ansel dan Gams terdiri dari berbagai tahapan, yaitu adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, membangun komitmen terhadap proses, berbagai pemahaman, dan keluaran sementara. Upaya kolaborasi berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara menetapkan tujuan. Seperti yang sudah diketahui, kolaborasi adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, memilih antara kolaborasi terbuka atau tertutup. Yang ketiga, melibatkan orang yang tepat. Yang keempat, meyakinkan orang untuk terlibat. Dan yang kelima, menempatkan sikap kolaboratif. Contoh dari kolaborasi jaringan adalah penggunaan media sosial yang memungkinkan anggotanya untuk berkolaborasi secara virtual tanpa mengenal atau bertemu dengan satu sama lain. Berikut penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan dalam pengucapan, dan kepada dosen saya berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.